Pemirsa, media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video seorang ibu asal Bekasi mencabuli anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Kejadian itu berlangsung di sebuah rumah di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Ibu berinisial AK berusia 26 tahun hanya bisa pasrah saat tim opsional unit 2 Jatantas Polda Metro Jaya menangkapnya di Kampung Rawa Ilat, Cilengsi, Jawa Barat. Di hadapan penyidik, AK mengakui semua perbuatannya dengan alasan ekonomi. Ia mengaku melakukan hal itu karena tergiur iming-iming uang dan pekerjaan dari akun Facebook bernama Ica Syakila. AK kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia terancam pasal berlapis, yakni tindak pidana cabul, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga menangani kasus serupa yang terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Anak saya. Nah, ini surat perintah tugas kamu. Ini nama saya Ibnu Nurul Hadis, Ini Pak D. Ini kenal saya di. Ini Pak Kelvin, anggota saya. Jadi kita dari Polda Metro melakukan penyelidikan, lalu Ibu asal Bekasi yang mencabuli anak kandungnya mengaku disuruh oleh pemilik akun Facebook bernama Ica Syakila dengan iming-iming uang dan pekerjaan. Kami akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indardi. Selamat sore, Pak Ade. Selamat sore, Mas Reza. Salam presisi. Baik, Pak Ade. Kalau kita lihat kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus serupa di Tangerang Selatan, Pak. Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap ibu yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejauh ini, Pak Ade? Ya, yang pertama kami mengaturkan ini ya, prihatin ya. Ini sudah menjadi fenomena. Sebelumnya Subdit Siber yang mengamankan, kemudian ini juga Subdit Jatantas di Treskrim Ini perlu kami sampaikan sebelumnya, patroli siber ini Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan terus jajaran. Terus melakukan patroli siber dan kami mohon bantuan masyarakat apabila mendapatkan informasi hal-hal yang kurang baik dalam informasi di medsos ini tolong disampaikan kami. Berdasarkan keterangan sementara dari tersangka AK yang merupakan ibu kandung dari seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Berdasarkan keterangan dia mendapatkan, tersangka AK ini mendapatkan awalnya informasi dari laman Facebook itu ada yang menawarkan menjanjikan uang, pekerjaan dengan bukti-bukti transfer yang sudah dia berikan. Nama akun Facebooknya namanya Ica. Kemudian tersangka AK melakukan komunikasi, berinisiatif duluan, menghubungi akun Facebook Ica melalui direct messenger yang menyatakan gimana caranya. Kemudian dijelaskan bahwa ya kamu kalau mau dapat uang, kira-kira ya mau dapat uang ya kamu kirim baju foto tanpa busana. Dikirimlah pertama foto tanpa busana, kemudian akhirnya ini video persetubuhan dengan anaknya. Nah, ketika si tersangka AK ini menagih janjinya kepada akun Facebook ini tidak kunjung ada kabar dan tidak dibayar itu, tidak ditransfer. Akhirnya malah disuruh lagi ya, kamu kalau mau dapat uang ya kamu coba bikin video persetubuhan dengan aki-aki, itu bahasanya. Kemudian akhirnya tersangka AK ini melaporkan ke suaminya. Ya, suaminya marah dan menyatakan jangan itu kamu ditipu. Nah, ini videonya sudah viral, hasil patroli siber Subdit Jatantas mengungkap kasus ini dan saat ini tersangka sudah ditahan ya oleh Subdit Jatantas. Terkait dengan identitas dari akun Facebook Ica Syakila tersebut, apakah sudah diketahui, Pak Ade? Saat ini sejauh ini bagaimana proses pengejarannya terhadap akun tersebut? Ya, akun Facebook Ica ini adalah akun Facebook yang sama dengan yang menyuruh tersangka lainnya yang beberapa hari yang lalu diungkap oleh Subdit Siber. Ini ada kesamaan, makanya kami bilang ini menjadi sebuah fenomena ya.
adanya penawaran iming-iming pekerjaan, tetapi harus mengirimkan video yang mengandung unsur atau foto yang mengandung unsur pornografi. Nah ini Subdit Jatanras, Subdit Reskrim saat ini terus bekerja sama dengan Subdit Siber di Reskrimsus untuk mendalami akun Facebook Ica ini. Dan tadi kami sudah komunikasi dengan Kasubdit Siber, ini nanti milik akun Facebook Ica ini sudah diketahui identitasnya, namun belum saya sampaikan saat ini karena ini berupa interogasi lisan. Nanti pemilik akun Facebook Ica ini akan diperiksa hari Senin, Mas. Hari Senin bersama suaminya. Itu ada keterangan yang menurut versi pemilik akun Ica ini ada. Namun karena ini belum menjadi fakta hukum, baru interogasi lisan, saya belum dapat sampaikan saat ini. Yang jelas pengejaran atau pencarian terhadap siapa pemilik akun Facebook Ica, kemudian apakah pemilik akun Facebook Ica ini juga namanya sama atau siapa namanya atau digunakan orang lain dan sebagainya, ini masih didalami ya. Yang jelas Baik. Siap ya Mas. Baik, artinya memang ini satu-satunya motif sejauh ini adalah motif ekonomi begitu ya, sehingga AK Betul. ini mencabuli anaknya sendiri begitu. Betul, iya. Kami update perkembangan kasus yang sebelumnya yang ibu mencabuli anak usia 4 tahun itu, kami lakukan juga pendalaman pemeriksaan kesehatan mental. Itu sudah selesai, ini tinggal menunggu hasilnya. Nanti terhadap tersangka yang ini juga, tersangka yang baru ini akan dilakukan pendalaman kesehatan mental dan bekerja sama dengan rekan-rekan ahli juga. Kami sudah komunikasi terus dengan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi, kemudian rekan-rekan dari KPAI. Ini juga sama-sama kita mengantisipasi kejadian selanjutnya ya Mas ya. Apakah Ibu AK ini bisa dikatakan sebagai korban Pak karena terperdaya dari akun Ica tersebut? Ya, dalam proses penyidikan itu pada faktanya saat ini Ibu AK ini patut diduga atau disangka ya melakukan atau dilapis atau dijerat 4 pasal oleh Subdit Siber. Yang pertama pasal 294 KUHP itu diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Kemudian yang kedua pasal 27 Undang-Undang ITE itu diduga melakukan menyebarkan konten elektronik bermuatan pornografi. Yang ketiga diduga melanggar Undang-Undang Pornografi. Yang keempat diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang diatur di Undang-Undang Anaknya. Sampai dengan saat ini, berdasarkan fakta peristiwa dan barang bukti serta alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, maka saudari AK ini adalah tersangka. Ya, orang yang patut disangka diduga melakukan tindak pidana 4 tindak pidana tadi yang kami sebutkan. Ya, oke. Ini masih butuh waktu pendalaman ya Mas ya, masih butuh. Ya. Akan diuji juga dengan alat bukti lainnya, dengan ahli lainnya, karena penyidikan adalah sebuah proses yang harus berbasis ilmiah atau scientific crime investigation ya. Pak Ade, dengan adanya fenomena baru seperti ini begitu, ada 2 kasus bahkan sejauh ini. Bagaimana langkah polisi ke depan menangani kejahatan siber yang serupa seperti 2 kasus ini, Pak Ade? Baik, ya. Yang pertama, seperti kami sampaikan tadi, ada patroli siber. Patroli siber ini dilaksanakan oleh semua personel Polda Metro Jaya ya, atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya. Kita memantau akun-akun di kanal-kanal medsos, kemudian di media-media online apakah ada informasi dan lain sebagainya. Kemudian secara offline itu ada kegiatan preemptif namanya. Preemptive strike itu adalah kegiatan penangkalan. Rekan-rekan kami Babin Kamtipmas, kemudian ada kegiatan preventif oleh petugas patroli, itu juga melakukan imbauan, ajakan. Kemudian ada saluran-saluran komunikasi dari masyarakat, pengaduan masyarakat, yaitu 110. Ini 24 jam Mas. Kalau Mas lagi ada di Depok, 24 jam ya? menghubungi telepon 110 itu gratis, maka yang angkat Polres Depok. Kalau Mas lagi di Bekasi, yang angkat Polres Bekasi. Ini juga kami harapkan ada informasi timbal balik. Di sisi lain, jika ada yang merasa dirugikan akibat postingan seseorang, ada informasi seseorang yang beredar di kanal-kanal media sosial dan sebagainya, itu juga dapat segera membuat laporan ke kantor kepolisian terdekat
dan pasti akan kami tindak lanjuti. Itu upaya-upaya penangkalan, upaya-upaya pencegahan, imbauan, edukasi hingga penegakan hukum itu secara sinergis, berkesinambungan, secara paralel berjalan terus-menerus, Mas. Tentunya bekerja sama dengan seluruh stakeholders ya. Kami tidak bekerja sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indardi dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.